Jangan fokus kepada sang antikristusnya saja, yaitu lawan katanya Yesus Kristus. Kita ketakutan, siapa ya? Siapa itu si jelmaan setan, ceritanya itu bahasa sehari-harinya. Padahal dia orang beneran, dia anak manusia. Dia 666, siapa ya? Siapa nabi palsu itu? Daripada kita hanya fokus melulu kepada the opposite of Christ atau lawan kata Kristus. Kalau Kristus itu baik, dia jahat. Kristus itu kebenaran, dia menyesatkan. Hati-hati kita justru harus tertuju kepada yang menggantikan Kristus. Bukan yang melawan Kristus. Anti itu kan lawan. Anti itu kan lawan, anti Kristus. Kita terlalu banyak fokus ke anti Kristus. Apa yang melawan Kristus? Be careful. Yang harus Anda waspadai dan antisipasi adalah mengenal dia dari dekat. Praise the Lord. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai 20 saja. Di Alkitab kita judulnya Antikristus. Menakutkan ya. Antichrist, sangar benar. Tapi sebenarnya yang perlu kita waspadai dan antisipasi bukan hanya sang antikristus karena dia belum dimunculkan. Kita nggak tahu dia siapa, nggak usah mereka atau mendebak-nebak. Nanti malah fokus kita salah. Yang kita harus waspadai adalah spiritnya di dalam dunia ini. Bagaimana setan bekerja diam-diam dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, individu lepas individu, family per family. That we must watch out for. Kita harus hati-hati. Nah, mewaspadai roh antikristus itu kita baca dulu ayat 18 sampai 20. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27 kita baca bersama yuk ya. Nah, itu satu ayat yang tentang urapan juga seperti ayat 20. Kita baca ayat 27, 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Katakan amin. Mewaspadai roh antikristus. Saya berdoa agar supaya lewat sermon atau sharing yang saya bagikan ini, semua kita dilengkapi di akhir zaman. Karena hari-hari ini hari-hari yang was-was. Bukan hanya karena pandemi. Ada banyak desas-desus di luar sana, kalau nggak hati-hati gampang sekali terjadi penyesatan. Jangan-jangan nanti ada orang berkata, Yesus ada di situ Mesias. Semua orang percaya. Lalu yang antikristus, hoax-hoax banyak. Dikit-dikit takut kita, gimana kalau ini adalah tanda 666 atau 666-nya? Hari-hari ini tuh jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang fokus pada Kristus itu susah. Makanya itu tanggung jawab saya sebagai gembala adalah mendewasakan Anda lewat firman, dan biarkan hadirat Tuhan yang memeteraikan. Ayat 18 sekali lagi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Anak-anakku, ini K huruf kecil, ini bukan anak-anak Tuhan. Ini anak-anaknya Yohanes, yang menulis surat Yohanes ya Rasul Yohanes, Rasul kasih itu yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus. Yohanes ini banyak pembentukan Tuhan dalam hidupnya. Orang ini orang yang sudah makan asam garam. Dia pernah ditegur sama Tuhan Yesus karena
menunjukkan sifat halilintar, dikit-dikit gak kenaan orangnya, tersinggungan, gampang kepancing emosi. Kok bisa ya dari orang yang emosian menjadi rasul kasih? Ini luar biasa, jikalau Petrus rasul iman. Ini orang yang penuh dengan cinta. Gak cuman dia, gak hanya Yohanes saja, mamanya ditegur habis-habisan sama Tuhan Yesus ketika memohon pada Tuhan Yesus agar Yohanes dan Yakobus, kedua putranya, bisa duduk di samping kanan kiri Tuhan nanti. Ambisius sekali. Dia mengalami banyak. Dia betul-betul diperanakkan selama 3,5 tahun saja sama Tuhan. Bukan karena dia hanya mau 3,5 tahun dengan Tuhan Yesus, tapi memang waktu yang diberikan cuma segitu. Dia ketemu Tuhan waktu Tuhan Yesus umur 30. Sebelum itu gak ada yang kenal Tuhan Yesus. Lalu umur 33,5 Tuhan Yesus naik ke sorga. Belum ulang tahun ke-34. 3,5 years later. Dan Yohanes diperanakkan. Dan dia ngerti berharganya dimuridkan, berharganya dimentori. Dia punya mentor hanya 3,5 tahun doang. Makanya itu ketika Yesus mau pergi dan menjanjikan penghibur nanti akan diberikan, aku meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Mereka sedih, karena seperti minggu lalu yang saya khotbahkan. Sebelum-sebelumnya saya berkata bahwa mereka ini pernah dimentori atau dibimbing sama Kristus secara fisik. Lalu tiba-tiba Tuhannya lenyap, pergi, naik ke sorga. Mereka sedih. Yesus itu seperti kokoya, karena para rasul itu menurut sejarah gereja mereka usianya masih belia, yaitu belasan atau 20 sekian. Jadi mereka somewhat a little younger than Jesus Christ. Lebih muda dari Tuhan Yesus sedikit. Jadi kayak kakaknya, tapi mereka memanggil Yesus dengan panggilan respectful, panggilan yang penuh dengan hormat di kalangan orang Yahudi, yakni Rabi, guru. Mereka memanggil Yesus Lause, teacher. Tapi Yesus juga seperti bapaknya, seperti bapak rohani. Jadi Petrus itu merasakan kehilangan mentor itu seperti apa rasanya. Sorry Petrus, Yohanes juga maksud saya. Nah Yohanes pada waktu menuliskan surat ini, dia sudah usianya sangat senja. Mungkin di usia 80 tahun sekian. Rasul Yohanes itu nanti akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Di situ menulis surat Wahyu, surat kepada 7 gereja yang menjadi pewahyuan untuk kita. Kitab terakhir di Alkitab Perjanjian Baru. Kitab terakhir di Alkitab ini. Nanti setelah itu sejarah gereja mencatat bahwa Yohanes keluar dari Pulau Patmos. Dia sempat menjabat lagi sebagai gembala di Efesus, itu pos terakhirnya sebelum meninggal dunia. Satu-satunya rasul anak domba dari 12 itu yang mati normal, alias mati tua. Dan Yohanes ini suratnya sangat dicari, karena dia adalah patriark. Dia adalah nenek moyang iman di Perjanjian Baru. Semua orang tahu, ini setelah Yohanes hidup puluhan tahun setelah Yesus naik ke sorga, setelah semua rasul mati. Dia memanggil mereka dengan sebutan ini, anak-anakku. Ini sebutan bukan karena dia tua, karena banyak orang tua. Nikodemus juga tua, tapi dia tidak menganakkan siapa-siapa. Nikodemus hanyalah pengajar agama. Ini panggilan bukan karena dia memanggil anak-anakku, orang lain ini, bukan karena dia tua, tapi karena perannya dalam kehidupan mereka. Ini wibawa. What I'm trying to say, apa hubungannya dengan antikristus? Kalau kita tuh sendirian di bumi ini, kita akan kebingungan. Gak ada perkecualian, termasuk saya sendiri. Kalau saya sendirian, gak mungkin saya bisa bertahan, saya butuh rekan. Tahukah there is strength in numbers? Tahukah ada kuasa, ada kekuatan dalam jumlah dan angka? Angka itu perlu. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada yang namanya buku kitab bilangan. Numbers. Don't be alone facing life. Jangan sendirian menghadapi kehidupan. Nanti kita tersesat kiri kanan. Nanti menyimpang ke kanan kiri gimana? Jangan menjauhi pertemuan. Kalau di dalam gereja kita bahasanya gini, jangan jauhi CG. Kalau belum bergabung, yuk minta aja langsung type di situ kan nanti langsung ada linknya. Kalau yang di sini, hampiri salah satu yang berdasi atau di luar sana tempat informasi, Anda pasti langsung dihubungkan. Bukan karena CG itu aman,
Apapun juga gereja juga belum surga. Gereja juga penuh dengan ketidaksempurnaan. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Tapi jangan pernah hadapi hidup ini sendiri. Berilah dirimu dimentori. Anak-anakku itu bicara tentang anak-anak rohani. Yohanes berkata begini, my children, kata anak-anakku ini dalam bahasa Yunaninya, little children. My little children. Jadilah anak-anak visi. Enak gitu kita bisa saling konfirmasi. Paling indah adalah kalau kita punya tempat mendapat nasihat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, Mazmur pasal pertama. Kalau kita punya tempat nasihat, kalau kita nggak yakin tentang sesuatu, ini apakah chip atau enggak ya? Apakah ini 666 atau enggak ya? You've got good pastors around you. Look at them. If they panic, then you start panicking. Kalau mereka nggak panik, ya nggak usah Anda panik. Anda punya saudara seiman. Masa Tuhan izinkan orang-orang baik, orang-orang kudus, orang-orang pilihan, orang-orang yang tulus itu tersesat? There is strength in numbers. Yohanes berkata, anak-anakku, my little children, majemuk lagi. You're not alone. Kau punya saudara seiman, punya bapak rohani. Please jadilah anak visi, jangan jadi jemaat biasa. I beg you, will you? I beg you. Will you just be sons of God's vision? Maukah Anda menjadi anak-anak visi tempat ini? Jangan jadi jemaat biasa. Udah kuno, lewat zaman orang hanyalah bergereja atau gereja jalan-jalan, udah kuno. Saya mau cari gereja yang tepat. Saya mau tertanam di situ. Saya mau bertumbuh. Kalau di gereja Mawar Sharon tercinta, ada MSJ 1, 2, 3. Ada My Spiritual Journey, kelas-kelas untuk membership. Itu bukan membership, sebenarnya covenant atau perjanjian. Saya mau dimuridkan, saya mau ikut CG-nya, saya mau belajar melayani dalam perkara kecil, di dalam kelompok kecil. Saya mau bertumbuh dalam pengenalan firman. Saya mau datang ke ibadah, mencatat khotbah. Saya mau renungkan, saya mau didoakan, dan saya mau belajar mendoakan. Isn't that beautiful? Jangan ngomong soal antikristus dulu, masih jauh. Isilah hidupmu dengan kekebalan terhadap roh antikristus dulu. Gak mungkin gak? Tuhan tuh izinkan kita tersesat bersama, itu gak mungkin. Gak mungkin. Pernah lihat gak ikan yang kecil-kecil membentuk suatu kelompok yang besar, jutaan ikan di samudra? Hiu pun mau tangkap salah satu, bingung karena dia gak bisa fokus kemana-mana. Itu loh yang di film Nemo, yang mereka bisa pura-pura ngobrol-ngobrol dengan imajinasi, imajinasi perfilman, animasi. Itu benar, tapi itu diambil dari kehidupan nyata di alam semesta. Dari strength in numbers, anak-anakku, ada berkat tertentu dalam penundukan. Dan saya ngajarkan gini bukan supaya Anda menundukkan diri dengan kami. Bukan. Saya ngajarkan gini bukan untuk kita cari pengikut nambah jemaat. Bukan. I want you to see the blessing. Saya ingin Anda melihat berkat korporat. God has His church in the world. And He ain't gonna let the church be led astray. Tuhan punya gereja, Dia memiliki tubuhnya di bumi ini. Gereja dengan G huruf besar, bukan bicara tentang denominasi. He's got His people di dunia ini. Dan itu adalah perlindungan kita. Do you know that church is protection? Gereja itu bukan ibadah. Ibadah itu aktivitasnya. Fungsi gereja di hidup kita adalah proteksi, perlindungan. The church protects us from the spirit of the antichrist, of the spirit of this age. Gereja melindungi kita dari roh akhir zaman ini. Ya. Karena saya ajak Anda untuk melihat pentingnya komunitas iman. Anak-anakku, kata Yohanes, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kata waktu ini adalah waktu yang terakhir. Memang sekarang adalah zaman akhir. Sejak Yesus naik ke sorga sih, banyak pencemooh berkata mana katanya dia mau datang. Tapi Petrus pernah memperingatkan dalam suratnya dan berkata di akhir zaman banyak orang yang mencemoohkan. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan tidak datang bukan karena Tuhan lelet atau tidak menggenapi janjinya, karena Tuhan menunggu agar supaya manusia bertobat. Kalau Tuhan datang hari ini juga, mungkin suami Anda akan masuk neraka karena belum percaya.
Kalau Tuhan datang tiba saat ini juga, hari Minggu sekarang ini, mungkin anak Anda yang sekarang masih Samen Leven, masih kumpul kebo meskipun statusnya Kristen. Dia nggak mungkin akan make it, karena Alkitab berkata pezina tidak akan mencicipi kerajaan sorga. Mungkinkah Tuhan tidak datang karena ada tarik-tarikan, ada tarik tambang. Ada orang-orang tertentu berkata, Maranatha, Yesus datanglah. Ada orang-orang yang lain berkata, sama-sama anak Tuhan, please wait for us. Please wait for my family. Tapi suatu waktu kelak, peduli amat terjadi pro dan kontra, Tuhan datang, Tuhan jangan. Tuhan tetap akan datang. Nggak bisa lagi ditahan. Lihat aja tanda zaman. I don't think, saya yakin zaman kita, dunia ini tidak bergerak menuju ke arah Tuhan, nggak datang-datang lagi. Tapi kelihatannya ke arah Tuhan bakalan datang. Tapi jangan coba diprediksi waktunya. Jangan merasa lebih pangkat dari Yesus. Nggak peduli kalau ada seorang hamba Tuhan membuat orang lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Kalau dia menebak bulan, waktu, tanggal, jamnya, tinggalkan pengajarannya. Karena orang itu merasa dia lebih hebat dari anak Allah. Yesus sendiri berkata, anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Bukan berarti Yesus tidak tahu, karena Yesus adalah Allah yang maha tahu. Tapi dia menanggalkan semua keilahiannya, kata Ibrani. Dan dia pada posisi itu sebagai guru kita. Dia memberi kita teladan, seperti memberi kita satu perbatasan. Kalau aku aja memilih untuk tidak tahu, dalam kemahatauanmu, lu jangan sok tahu. Lu nggak tahu soalnya. Itu kira-kira begitulah pesan Tuhan. Aku memilih tidak tahu. Keilahian ku tinggalkan, dan ku tanggalkan mengambil rupa seorang hamba dalam diriku sebagai anak manusia, sebagai gurumu, sebagai jalan hidup dan teladan kebenaranmu. Aku tunjukkan bagaimana aku, Yesus, tidak sok tahu, tidak perlu tahu. Jadi please jangan ada satu orang pun yang sok tahu, karena dia tidak maha tahu. Paham ya? Tapi kalau saya mau melihat pohon ara, saya sudah tahu. Kalau saya melihat mendung, itu mau hujan. Masa nggak bisa menilai? Kalau langit kita lagi merah, itu berarti sebentar lagi akan rintik-rintik tiba. Manusia harus bisa menilai musimnya. Dan coba lihat benar-benar. Dunia ini tidak ke arah Tuhan nggak datang lagi. Dunia ini ke arah Tuhan pasti akan datang. Lalu apa yang harus kita waspadai dan antisipasi? Haruskah kita anak-anak Tuhan hidup dalam ketakutan? Nggak usah. Kita nggak usah takut. Karena Tuhan berjanji untuk menyertai. Dan kita gak usah takut, salah satu alasannya lagi adalah karena kita gak hidup sendiri. I've got you, you've got me. We've got each other. Gak usah takut. Kasihan itu adalah orang Kristen yang terlantar. Atau orang Kristen yang merasa pintar. Enggak, saya gak takut menghadapi apa-apa. Karena saya tahu, Tuhan gak akan pernah izinkan kita sama-sama jatuh ke lubang besar yang sama. Never will. Tuhan masih punya hamba-hambanya di dunia ini. Tuhan masih punya anak-anak Tuhan. Bukan hanya yang punya nama ternama. Ada hamba-hamba Tuhan di sekeliling kita. Orang-orang kita tahu jelas orang itu punya hubungan dengan Kristus. Orang itu punya hubungan yang tulus. Orang itu penuh Roh Kudus. Oh my, I'm blessed to have all of you. My family is safe. You're blessed because you have us. Your family is safe also. Mewaspadai roh antikristus itu bukan dengan terus pentelengin antikristusnya. Bukan. Tapi bangun hidupmu. Kelilingi hidupmu dengan the things of Christ. Dengan perkara-perkara Kristus. Dan gak usah sepanjang hari mikiri. Aduh. Jangan-jangan antikristus sudah di sini. Kalau iya, yang koar bukan cuma Anda. Yang tahu bukan hanya you. Everybody will. So don't worry. Yang perlu kita waspadai malahan apakah pengajaran di dalam gereja itu di-courting atau kompromi. Kalau pengajaran berpusat pada Kristus, hadirat Allah ada. Urapan Tuhan bekerja dan buah-buah. Wah, udah. Fokus kepada Kristus. Hidup di akhir zaman itu harus tenang. Harus damai sejahtera. Besarkan anak dalam takut akan Allah. Bekerja, kelola talenta. Tabung, miliki balance. Kehidupan yang balance. Antara memberi, antara menabung untuk diri sendiri, untuk masa depan family. Asal kita punya kehidupan yang sopan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang tertib, kata firman Tuhan. Tertib itu berarti beraturan. Tenanglah. Asal kita berada di relnya Allah, track
track record kita berada persis di poros kehendaknya, keep walking. You are going in the right direction. Anda sudah berjalan di arah yang benar. Terus jalan. Jangan takut. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Makanya saya nggak mau isi hidup saya dengan hoax-hoax, dengan gosip-gosip. No. I build my life and I build yours. Saya membangun hidupku, saya membangun hidupmu. Fokus saya itu. Kalau Tuhan belum datang, berarti saya siap mati. Kalau Tuhan datang sebelum saya mati, I'm ready. Nah, asal Tuhan ada di hidup kita, saya nggak usah takut bahkan, apalagi takut berlebihan. Tenanglah, supaya engkau bisa berdoa, kata Alkitab. Jadilah tenang supaya kamu udah bisa berdoa. Kuasai dirimu. Ya, ke depan ini banyak hal yang kita perlu genapi. Yang anaknya masih kecil perlu dibesarkan, anaknya besar perlu dibimbing. Pernikahan, bangun terus kehidupan pernikahan Anda. Belum lagi visi korporat kita, visi pribadi, pekerjaan kita kelola. Terus kita dididik tiap minggu dalam takut akan Allah. Tentang keuangan dididik, tentang hubungan juga. Belum lagi kita punya visi yang korporat. Mengerjakan visi Yesus Kristus melalui gereja kita yang sudah Tuhan cetuskan dengan jelas-jelas bertahun-tahun ini sudah. Mendirikan 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid Kristus. Fokus saja. Nanti Tuhan kan pasti akan memberkatimu. Tuhan akan memampukan Anda. Dari mana sutil, dari mana palu, paku, gergajinya semuanya. Itu semua diserahkan ke jemaat. Mari kita sama-sama membangun kerajaan Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi kalau waktu yang terakhir menurut saya sekarang ini betul-betul the last minutes. Ini bukan prediksi waktu, tapi saya merasa ini nggak lebih lama tapi lebih dekat. Last minutes, kalau dulu itu last hours, jam terakhir, hari terakhir, ini mungkin sudah menit. Pastor Philip, kalau gitu lebih baik gimana? Saya berhenti kerja aja, saya doa tiap hari. Malah idle, malah males, malah mundur imannya kalau begitu. No ya, kalau gitu semua uangku kupakai. Ya kalau Tuhan datangnya luput 1 tahun aja dari prediksimu, terus nanti 1 tahun kemudian makan apa? Nanti minta-minta tidak memuliakan Allah. Kelola! Aku tidak usah investasi, invest dong. Dengan investasi, dengan benar dan bijaksana, maka kita punya otot-otot untuk terus jadi berkat buat sesama. Karena itu jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu yang terakhir. Sekali lagi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Coba saya ajak Anda lihat kontrasnya. Pertama-tama dikatakan bahwa seorang antikristus akan datang. Garis bawahi, seorang antikristus itu individu. Itu seorang pribadi, itu orang, saudara, itu bukan setan jelmaan. Tapi berikutnya, kalimat berikutnya dari Yohanes, rasul tua yang bijaksana ini, dia berkata, namun sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini gimana sih? Tadinya seorang antikristus, lalu sekarang telah bangkit banyak antikristus. Yang satunya lagi future tense, atau menunjukkan kepada masa depan yang belum datang. Seorang antikristus akan datang, lalu kemudian bukan future tense tapi sudah terjadi atau sedang terjadi hari ini, sekarang telah. Yang akan itu adalah antikristusnya, individu orangnya. Yang sekarang telah itu adalah spiritnya. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Coba lihat kontrasnya, antikristus, banyak antikristus, antikristus, banyak antikristus. Pertanyaan saya, kita sering bertanya, emangnya antikristus ada berapa sih? 1. Kalau kita baca kitab Wahyu. Tapi apa maksudnya Yohanes di sini berkata sekarang telah bangkit banyak antikristus? Kata banyak antikristus itu preview. Anda kalau mau lihat video atau lihat movie, lihat bioskop, kalau nggak salah hari-hari ini bioskop mulai buka nih. Anda bisa lihat dulu trailernya kan, previewnya kan. Biasanya yang dilihatin dulu. Nah, kita kira-kira tahu nih jalur ceritanya. Tapi membuat kita penasaran, ingin tahu lebih, harus nonton sendiri. Harus nonton selengkapnya. Banyak antikristus itu bukan orangnya, tapi tanda-tanda. Itu spiritnya, roh antikristus telah datang. Nanti di pasal yang berikutnya juga ada tentang roh antikristus. Di surat Yohanes yang sama. Ini spiritnya. Nah, kebanyakan kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen lebih fokus kepada sang antikristusnya. Kita lebih lengah dengan banyak antikristusnya.
Paham maksud saya? Jangan fokus ke orangnya, karena sekarang mau ditebak juga nggak tahu. Paling-paling kalau kita mereka-reka, bisa-bisa kita percaya tetangga kita itu antikristus karena memang dia itu menjengkelkan. Pastor Philip gak usah jauh-jauh, antikristus itu suamiku. Ampun, orang itu kayak setan gitu, mungkin ada orang yang berkata begitu. Bukan. Nggak mungkin lah, Anda bisa tebak-tebak nanti jangan-jangan kalau luput ujungnya fitnah, Anda harus minta maaf pada seseorang. Anda bisa bilang tokoh ini di dunia, tokoh itu. Kalau salah gimana? Anda siap untuk email dia, minta maaf. Jadi daripada mereka-reka, mendingan yang jelas. Seorang antikristus itu kita nggak pernah tahu. Jadi ada dua hal di sini yang patut kita pelajari sebagai gereja Tuhan. Seorang antikristus itu merujuk dan menunjuk kepada satu individu. Apakah antikristus itu hanya seorang pribadi saja? Ada orang Kristen yang percaya bahwa dia adalah sebuah political system atau sistem politik. Sama saja. Hitler is Nazi. Nazi is Hitler. Paham maksud saya? Hitler itu tidak bergerak sendirian. Dia di backup dengan sebuah filosofi, dengan sebuah politik, dan sebuah government pemerintahan. Alkitab menunjukkan di kitab Wahyu bahwa nanti pemerintahan seluruh dunia akan menyatu suatu hari kelak dan membackup satu orang, satu pribadi. Dan itulah Hitlernya, itulah sang antikristus yang dikatakan di sini seorang antikristus, the Antichrist. Oke, tapi saya nggak bicara kitab Wahyu, jadi saya nggak terlalu akan kupas di situ. Seorang antikristus itu juga seorang individu dan sebuah political system atau sistem politik nanti kemudian hari. Dan antikristus ini tandemannya siapa? Kalau kita baca kitab Wahyu, sedikit referensi, sedikit kita juga refresh memory. Saya dulu pernah ajarkan. Nanti dua individu ini ditangkap hidup-hidup pada saat perang dunia ketiga gitulah. Perang Armageddon itu. Dan ditangkap sama Tuhan, dilempar hidup-hidup, penghuni neraka pertama nanti hidup-hidup. Bukanlah Lucifer dilempar nanti. Yang dimasukkan adalah antikristus dan nabi palsu. Nabi palsu ini one world religion. Jangan kita sekarang menjelekkan, tidak boleh kapanpun jangan pernah jelekkan agama. Ya, terus aja bangun imanmu dalam Kristus. Kebenaran akan merekah. Saya nggak setuju kita main tuding dan jelek-jelekkan. Karena Yesus ajari kita sesuatu yang sifatnya bukan norma agama, tapi jalan hidup dan kebenaran. Kasihilah tetanggamu sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lebih berbicara lewat kasih Injil itu daripada kita berdebat riah. Namun demikian, Alkitab tidak silent, tidak diam soal ini. Di kitab Wahyu dikatakan, nabi palsu itu akan diberi kuasa. Mulutnya akan keluar kata. Itu hanyalah suatu simbolisme bahwa roh jahat akan berbicara lewat orasi-orasinya. Jangan pikirkan tokoh apapun, agama manapun, karena saya yakin itu bukanlah intinya. Tapi nanti suatu hari the whole world seolah-olah akan menjadi satu religion. Dan ini akan membackup pemerintahan sang antikristus. Individu dengan political value. Sang pribadi yang punya backup pemerintahan dunia. Ini semua nanti akan terjadi pada waktunya. Dan percaya nggak? Saya kok yakin sekarang diam-diam underground gerilya beberapa sudah mulai terang-terangan sudah ke arah sana. Nggak usah kita tuh mikirnya yang jelek-jelek, buruk-buruk, takut-takut itu nggak usah. Dan nggak usah takut-takuti orang lain dapat sesuatu langsung cepat-cepat di forward. Dasar diri sendiri takut, tidak bisa menguasai diri. Ajak orang lain dalam ketakutannya. Nggak usah lah, kalau Anda memang mau forward sesuatu, forwardlah firman Tuhan. Forwardkan linknya online kita. Itu jauh lebih berguna. Baik onsite ibadah, saat teduh, yang worship night dan segala sesuatu. Itu jauh lebih berguna. Fokuskan dirimu untuk membangun iman orang lain, bukan untuk meruntuhkan bersama dengan imanmu yang sekarang rapuh karena ketakutan yang tidak berdasarkan. Memang nanti itu kira-kira begitu. Akan ada nabi palsu, akan ada sang antikristus dengan political system mereka, dengan one world religion. Nanti ya, semua itu akan terjadi tepat pada waktunya. Namun yang perlu kita waspadai adalah yang telah tiba. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jangan fokus kepada the opposite of Christ.
Yang lebih bahaya adalah apa yang menjadi instead of Christ. Saya ulang lagi, dalam bahasa Indonesianya dulu saya ajak mikir sedikit. Soal jam 1 nggak ajak mikir gini, nanti Anda nggak akan, ya ini jam-jam yang harus ditantang untuk mikir. Jangan fokus kepada sang antikristusnya saja, yaitu lawan katanya Yesus Kristus. Kita ketakutan, siapa ya? Siapa itu si jelmaan setan, ceritanya itu bahasa sehari-harinya. Padahal dia orang beneran, dia anak manusia. Dia 666, siapa ya? Siapa nabi palsu itu? Daripada kita hanya fokus melulu kepada the opposite of Christ atau lawan kata Kristus. Kalau Kristus itu baik, dia jahat. Kristus itu kebenaran, dia menyesatkan. Hati-hati kita justru harus tertuju kepada yang menggantikan Kristus. Bukan yang melawan Kristus. Anti itu kan lawan. Anti itu kan lawan, anti Kristus. Kita terlalu banyak fokus ke anti Kristus. Apa yang melawan Kristus? Be careful. Yang harus Anda waspadai dan antisipasi adalah apa yang menggantikan Kristus dalam kehidupanmu dan kanan kirimu. Karena itu latihan yang paling ampuh untuk menjadikanmu korban empuk antikristus suatu hari nanti. Kalau sang antikristusnya nggak usah takut. By the way, dunia I don't think sudah punya teknologi secanggih itu. Sekarang belum menuju ke situ, tapi I don't think tahun ini sudah ke sana. Jadi Anda tidak usah khawatir ketakutan ini dan itu. Yang perlu kita waspadai adalah kompromi. Banyak antikristus itu bicara tentang spiritnya. Itulah hal-hal yang menggantikan Kristus. Saya kasih contoh ya. Spirit antikristus itu mulai bekerja. Mau tahu? Christmas diganti Xmas. Lihat. Perlahan-lahan mulai ada ideologi bahwa ya semua kepercayaan sama aja kan Tuhan satu. Itu yang harus hati-hati. Coba bayangkan. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Kristus itu bukan satu-satunya. Dan ini sudah di kalangan anak-anak Tuhan. Sekarang juga kalau kita mau bicara sesuatu lebih tegas tentang LGBT contohnya, bisa-bisa berapa platform media akan menurunkan konten kita. Meskipun minoritas, lihat hawanya dunia. Saya suatu hari pernah diajak bicara dengan satu orang mengenai isu ini. Waktu saya diajak berdialog, dia ngomong begini. Kalian orang Kristen tuh picik sih hatinya, sempit pikirannya. You have a very narrow worldview. Waktu saya berkata bahwa sin is sin, saya berkata orang Kristen itu saya bela nih anak-anak, saya bela ke Kristen karena dia nggak ngerti. Jadi saya harus menjadi defender of the faith atau menjadi suatu pembela iman kita. Bukan berarti saya ajak debat, tapi saya rasa saya perlu jawab kali ini. Saya ngomong sama orang itu, not really, gini loh ya, saudaraku. Bukan saudara seiman, saya ngomong sebagai sesama manusia untuk saling menghargai. Saya bilang, my brother, saya bilang, orang Kristen itu bukan benci orang yang punya isu-isu ini. Kita benci dosanya, tapi bukan benci orangnya. Loh gimana kalau mereka diciptakan seperti itu? Wong banyak juga dari kalanganmu, saya diberitahu begini. Juga sudah yakin dan mengatakan bahwa memang ada orang dilahirkan dengan kelainan begitu. Mungkin kelainan fisik, tapi bukan kelainan jiwanya. Fisiknya tidak sempurna, kita hidup dalam dunia yang cacat celah. Tapi lihat, meskipun ada orang yang gak sempurna fisiknya, tapi orang itu moralnya gak apa-apa. Saya percaya gak ada orang diciptakan sama Tuhan disuruh dosa, itu gak ada. Kalian itu picik semuanya, kalian semua itu narrow worldview. Ini yang ngomong gini celakanya. Kristen juga. Yang ini lebih bahaya dari antikristus. For now, nanti lebih bahaya antikristus memang. Tapi ini preview, ini trailernya ke situ. Makanya itu orang yang suam-suam kuku akan dilemparkan, dimuntahkan. Nah, dimuntahkan itu satu hal. Dimuntahkan kemana? Anda harus tahu, ke kaki antikristus. Karena itu saya tidak mau. Saya harus hati-hati dengan, saya juga harus sama hati-hati dengan yang sekarang telah tiba banyak antikristus. Ini saya harus hati-hati. Karena kalau saya menang di sini saya pasti menang. Saya tidak tahu nanti terjadinya gimana. Asal saya setia dalam perkara kecil, saya pasti akan setia dalam perkara besar. Kalau setia dalam perkara sederhana, saya pasti setia dalam perkara yang lebih besar daripada yang saya hadapi sekarang.
Saya nggak usah takut. Medan saya bukan di sini. Ini urusan Tuhan. Tuhan yang pegang world history. Tetapi sejarah hidupku adalah keputusanku. World history mana gua tahu. Emangnya saya bisa apa? Saya KKR melulu. Saya beritakan firman Tuhan, itu bagian saya. Lebih dari itu, dunia ini itu kita nggak berhak. Ngurus izin aja susah. Tugasku hanya otak-atik hati manusia. Udah, sisanya adalah Allah. Kalau nanti kita memang harus diluputkan, Tuhan angkat ceritanya gitu ya. Saya coba netral dulu daripada masuk ke salah satu interpretasi. Saya sih punya keyakinan sendiri, lain kali saya ajarkan kitab Wahyu. Kalau mau belajar kitab Wahyu sudah ada kok di YouTube-nya, Anda bisa saksikan sendiri yang saya pernah ajarkan. Kalau memang saya diangkat pada saatnya, diluputkan, haleluya. Kalau enggak, saya harus hadapi dan mati, kesera-sera, whatever will be, will be. Apa boleh buat? Orang kalau kena kanker, lalu dia memang tidak bisa disembuhkan, Tuhan tidak sembuhkan dia mati. Apakah dia boleh menghujat Tuhan? Ya setialah sampai mati. Kita orang Kristen nggak bisa apa-apa. Kita seperti domba ke arah sembilian. Yang penting saya setia dulu hari ini dalam perkara kecil, sederhana, dalam setiap perkara. Urusan perkara lebih besar kalau itu di luar kemampuan saya. Kalau memang saya harus mati untuk iman saya, kesera-sera, whatever will be, will be. So be it then. Saya tidak akan menyesal asal saya nggak mati dengan menutup wajah saya menyesali sebuah dosa. No, orang kanker aja bisa dengan tegak kepala. Aku kalau memang harus pergi, semua teman-temannya mempersiapkan, susah melepas. Tapi kalau memang harus pergi, sudah koma nih ceritanya, pergilah. Lalu tiba-tiba lalu pergi. Kalau memang ada sesuatu yang inevitable, nggak bisa kita hindari dalam akhir zaman ini, hadapi. Emangnya gua punya pilihan? Emangnya punya pilihan apa kalau memang harus menghadapinya? Kalau harus menghadapinya sampai maut, hadapi. Itu sudah di ranahnya Tuhan sih, saya nggak berani otak-atik. Ranahku, itu urusanku dengan Roh Kudus. Saya harus setia. Nah celakanya yang ngomong gini adalah anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, orang Kristen bukan anak Tuhan. Dia masuk Kristen bukan masuk Kristus. Lalu setelah dia ngomong begitu, kalian semua itu picik semua. Narrow worldview. Wah, dia ngomongnya itu dengan nada benci, seperti seolah-olah dia seperti hewan banteng yang keluar asap dari hidungnya. Itu kayak rasanya orang ini siap untuk nerjang saya. Dia bisa benci gitu sama kita dengan menunjukkan kasih kepada orang yang kelainan. Bukan kasih yang semuanya, kasih semuanya dunia. Waktu dia ngomong gitu, saya minta hikmat Tuhan, gimana mencelikan mata orang ini. Paling tidak, saya harus bisa membela kebenaran, tidak perlu bisa mencelikan. Waktu dia berkata, kalian semua picik, semuanya itu narrow minded. Masa sama orang kelainan gini kalian tidak bisa nerima? Ya, dan sebagainya. Kita harus menerima mereka. Kayaknya dunia ini sentimennya membela orang-orang yang salah ya. Orang-orang yang sakit dibela, yang mau menyembuhkan dilawan. Aneh ya. Can you feel keanehan dunia ini? Yang mau menyembuhkan itu dilawan. Teman dianggap lawan. Apa yang harusnya dibenci, dibelanin. Kok bisa ya? Bukan orangnya. Kok ngapain dia jadi lawyernya dosa? Pengacaranya dosa. Saya rasa ini yang disebut banyak anti-Kristus. Mana-mana hawanya sudah anti sama Kristus. Waktu dia ngomong betapa piciknya orang Kristen, betapa narrow-nya, betapa sempitnya pikirannya. Lalu saya dapat hikmat begini. My brother, kalau memang kami picik, kamu bisa mengasihi orang kelainan, kau tidak bisa ngasihi orang yang picik. Paham maksudnya? Saya ngomong apa dibantah, Mereka ngomong apa kamu percaya? Iya dari lahir gitu. Saya tanya, apakah kamu juga punya isu itu? Enggak. Mereka ngomong kamu percaya. Memang mereka lahir kayak gitu. Nah, kamu kok gak percaya saya bilang sama kamu? Kalau Tuhan gak menciptakan mereka begitu. Mereka ngomong kamu percaya. Mereka ngomong dusta kamu percaya. Saya ngomong kebenaran kamu gak percaya. Enggak picik pikiranmu. Kenapa kamu benci saya? Kenapa kamu cinta mereka? Kamu temanku tahu? Kamu gak kenal orang-orang itu. Dia mulai mikir. Kalau memang aku picik, orang Kristen semua picik. Ya sudah wes. Saya setuju sama kamu gitu sekali ini. Kita semua picik. Kenapa kalian tidak bisa mengeluhkan kami? Tidak bisa mengerti misi kami. Tidak bisa membela kami. Tidak bisa menerima kami. Orang yang gila kalian bisa terima. Orang yang kelainan, bahkan yang sakit jiwanya kalian bisa terima. Orang Kristen kalian benci. Kenapa? Dari seluruh dunia yang aneh-aneh diterima semua kecuali orang Kristen. Hayo. Saya bilang,
Jangan-jangan banyak antikristus sudah ada di dalam dirimu. Aneh ya, semua yang aneh-aneh di dunia ini, yang kelainan-kelainan yang semua ada singkatannya, diterima luas kecuali orang Kristen. Dia benci kesumat setengah mati. Kalau memang kamu bisa terima semua orang, the world will become a better place katamu. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik, lebih enak ditinggali. Kenapa kamu yang benci hanya pada orang Kristen doang? Jangan-jangan bukanlah membela filosofi atau membela sesama manusia. Jangan-jangan roh antikristus sudah ada di dalam dirimu. Yang kamu benci orang Kristen saja kan? Saya ngomong gitu sama dia, ya wis saya picik, kami picik orang Kristen. Kenapa kamu tidak bisa terima? Kalau kamu terima, dengarkan opini kami. Dengarkan aja gak mau, langsung diskriminasi kok. Orang lain didengarkan, kenapa dia dari kecil begini, tertarik dengan begitu. Kenapa dia lahir sudah demikian rupa? Kamu bisa mengangguk kepala dan berkata, I understand you. Kenapa kepada orang Kristen 1 menit pun tidak kau berikan, mengangguk kepala bahkan dan berkata, I understand you also. Apakah kamu bisa cinta semua orang gila? Kecuali orang Kristen yang picik pikirannya. Jangan-jangan bukan kamu cinta mereka, kamu anti kami. I hope you understand. Saya ajak mikir sedikit. Nah itulah banyak antikristus di dunia ini. Itu yang harus Anda waspadai. Itu harus waspadai. Ketika anak Anda berkata seks tidak apa-apa di luar nikah, itu pertama, itu latihan ke-1. It's okay. You will be contented. Roh antikristus akan coba masuk di dalam keluargamu, meruntuhkanmu dari dalam. Sebab sekarang masih di dalam zamannya preview. Sementara Anda masih ketakutan, waspada terhadap chip. Masuk sini, lewat summon leven, lewat seks bebas, dan Anda bebaskan di rumah Anda. Itu salah. Setan taruh beberapa tentara di sana nakut-nakuti Anda dengan hoaks. Sebagian besar pasukannya dari belakang pintumu. Di situ meruntuhkan keluargamu satu-satu, dijadikan Christless, tanpa Kristus. Satu-satu diturunkan. Janganlah Anda otak-atik. Bagian yang antikristus itu urusan Tuhan. Jagalah rumahmu dari banyak antikristus itu urusanmu. Amin Bapak Ibu. Makanya itu hiduplah dalam firman. Jangan hidup dalam kabar-kabar hoax, forward-forwardan. Saya gak pernah peduli. It's none of my business. This is my business. Apa yang di depan saya itu urusan saya. Fokus. Katakan pada dirimu sendiri, fokus. Amin. Ayo kita baca sedikit lagi ya. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini bicara tentang antikristus nih. Ini bicara tentang antikristus nanti itu akan keluar dari golongan orang-orang percaya mungkin. Atau paling tidak mungkinkah mereka juga dari golongan rasnya Yesus Kristus. Saya tidak tahu ya. Saya tidak mau spekulasi, tapi pokoknya Alkitab mengatakan memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini juga bicara bukan hanya sang antikristus, tapi ini juga bicara tentang kondisi hidup manusia di akhir zaman. Yang perlu diwaspadai bukan sang antikristus, tapi yang perlu diwaspadai adalah Kristen KTP-an. Ini orang-orang yang rawan menurut saya. Semua orang takut chip. Yang Anda takutkan bukan, janganlah takutkan yang chip-chipan. Yang perlu ditakutkan adalah suam-suam kuku iman. Lihat ya, sekali lagi, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Yohanes ngomong gini loh, mereka ini orang-orang dulunya. Mereka adalah Kristen sebenarnya, tapi mereka masuk Kristen bukan masuk Kristus. Mereka masuk gereja bukan masuk surga. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Urusan antikristus, sang antikristus di dunia itu urusan Tuhan, world history atau sejarah dunia. Gereja adalah urusan pemurnian di dalamnya. Allah sedang mempersiapkan suatu umat yang layak, kata firman Tuhan. Di dalam kitab Injil tertulis begini. Berarti Tuhan mempersiapkan kita, suatu umat karya tebusan yang hanya survive saja lewat persoalan hidup. Tapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita semuanya ini, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, tidak akan pernah terhapus dari situ. Tuhan mempersiapkan satu umat yang layak sampai ke sorga. Sorga jarang dibahas karena tidak relevan. Tapi dari waktu ke waktu sebagai gembala saya perlu buka mulut.
untuk mengingatkan bahwa tujuan akhir kita adalah sorga, rumah Bapa yang baka. The world, dunia ini bukanlah rumah kita sesungguhnya. Makanya itu Alkitab mengatakan di sini, yang kamu perlu waspadai bukan hanya sang antikristus anak-anakku, yang kamu perlu waspadai adalah banyak antikristus yang telah bangkit sekarang. Nah, di antaranya mereka bekerja giat di dalam diri orang Kristen yang KTP-an. Kamu tidak usah takut dengan antikristus, sang antikristusnya itu urusan Kristus, urusan Yesus. Tetapi kamu harus waspada dengan orang-orang yang selama ini hanya KTP-an. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka telah bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Roh antikristus yang sedang bekerja di dunia itu juga giat bekerja dalam diri orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, yang KTP-an. Makanya tugas gereja itu berat, tugas family juga. Keluarga dan gereja harus bekerja sama untuk mempersiapkan umat yang layak masuk ke sorga. Saya sebagai gembala itu ceritanya bukan pengalaman supranatural maksudnya. Kami ini harus berjalan di bumi dan berjalan di sorga. Paham maksud saya? Saya nggak bisa hanya sekedar menggembalakan jemaat, cuman kasih program-program saja. Kami ini harus berdoa banyak buat jemaat, dengan tujuan agar jemaat yang dipercayakan, kalau hanya 10 kepercayaan, kalau dikasih 10.000, itu luar biasa kepercayaan. Kami harus memastikan bahwa orang-orang yang duduk di kursi-kursi gereja kami, bukanlah orang-orang yang masuk ke gereja, tapi orang-orang yang akhirnya akan masuk ke sorga. Paham maksud saya? Dan roh antikristus tidak akan biarkan itu terjadi. Roh antikristus akan bekerja dalam diri orang-orang yang suam-suam kuku. Makanya a healthy church should be, sebuah gereja yang sehat harusnya menjadi gereja yang senantiasa menantang jemaatnya untuk lahir baru. Yaitu jemaat baru. Kalau ada jemaat yang datang ke gereja kita 3 bulan aja, jangankan bilang 1 tahun, 2 tahun, nggak lahir baru. Celaka gereja itu. Biasanya a healthy church should be, kalau ada orang yang datang ke gereja itu selama 3 bulan, 1 tahun lah, bahkan 2 tahun lah, dia nggak lahir baru, dia pasti nggak kerasan. Nggak bisa terang dan gelap bersama, itu nggak bisa. Gereja kita bukan gereja untuk orang berdosa. Gereja kita adalah gereja untuk sorga, tapi dari orang berdosa. We are not a church for sinners. Tugas daripada gereja kita bukan untuk menarik sebanyak mungkin orang datang, tapi untuk memproses mereka agar layak untuk Tuhan. Dan dalam memproses itu pasti terjadi konflik batin dengan jemaat yang tidak mau maju. Pasti 100% terjadi suatu konflik rohani. Jadi kuat-kuatan. Jemaat yang lama-lama di gereja kita, lama-lama bertobat, atau lama-lama tidak tahan. Kalau tidak gitu, kami gagal jadi hamba Tuhan. Gereja ini gagal jadi gereja. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua gereja asli di mata Tuhan. Pepatah seperti gereja itu sekarang coba saya lucuti. Lebih gampang bisnis daripada jadi pendeta. Paham maksud saya? Karena pendeta itu atau penggembalaan itu beban moral spiritualnya gila. Enak aja kalau sekarang saya kerja di luar sana, jadi orang Kristen cuma datang ibadah gini aja. Setelah itu saya mau ke pub kemana, gak ada orang ngurusi saya. Mau difoto kayak siapa peduli foto saya kalau saya bukan siapa-siapa. Gak ada yang urusan. Aku kerja duit-duitku sendiri. Aku mau beli jam tangan, mau beli apa. Urusan saya. Nggak usah mencibir. Wong itu jeripayaku. Pendeta nggak bisa gitu. Kita berjeripaya pun halal semuanya. Orang kan bicara. Semua orang mau ngurusi hidup kami. Dan kami nggak boleh ngomel soal hal itu. Itu sudah bagian dari harga untuk menjadi rohaniawan. Tugas kami sudah bayar harga, janganlah sampai pulang tanpa produknya. Produk yang kami tunggu adalah, jangan sampai Anda hanya duduk di kursi itu. Saya harus pastikan irisan satu persatu namanya tertulis di kitab kehidupan. Harus itu. Memakan dari persembahan gereja maksudnya, kalau di persembahan gereja kan juga dikelola untuk memberikan gaji kepada para pengerja. Saya mendingan kalau tanpa embel-embel moral spiritualnya, mending saya makan dari gaji sekuler. Mending
Mendingan saya nggak jadi seperti saya jadi hari ini. Saya keluar sana kerja halal apa. Saya yakin saya bisa berhasil kok. Anda bisa berhasil, saya pasti juga bisa. Sama-sama kita orangnya itu rajin bekerja kok. Malah saya ajari orang-orang untuk rajin bekerja, masa saya nggak bisa rajin sendiri? Kalau harganya dibayar demikian rupa, saya pastikan. Ngapain kita buka gereja? Ini gereja cuman gerbangnya sorga. Gerbang maut tak bisa menguasainya. Ini hanya gerbang, ini pun belum gerbang sana. Gerbang itu ada dua. Pernah Anda ke Taman Safari? Mobil masuk, sebentar lagi kita masuk ke singa Afrika. Hewan Afrika ini masih di Asia. Gerbang Asia buka, zrrrt, kita masuk ke tengah, tutup dulu, zrrrt. Lalu gerbang yang Afrika buka, zrrrt, supaya kita keluar. Ya kan? Kita ini gerbang Asia, gereja itu. Sebelum nanti masuk ke gerbang sorga itu, kita sekarang di tengah. Antara gerbang ini dengan gerbang itu, di tengah itulah kematian. Ini gerbangnya. To me, this is not a business, not a church, not an organisasi. This is a huge privilege and responsibility. A healthy church is. Kalau sampai ada orang berdosa selingkuh segala, punya simpenan, bisa 3 tahun berjemaat di tempat kami. Kalau sampai ketahuan, itu berarti Tuhan memberi bocoran, itu berarti Tuhan memberi selentingan. Kalau sampai sekali-kali kita dengar, tahu nggak, itu jemaat Mawar Sharon. Itu punya simpenan, itu dari dulu selalu di situ, jemaat itu sudah bertahun-tahun, itu pukulan. Lalu saya ajak Yeni Verodika, saya ajak semuanya gembala-gembala, langsung berlutut berkata, kita kurang diurapi. Kok setan bisa kerasan? Kok setan bisa kerasan tinggal di gereja kita? Paham maksud saya? Makanya I need your help. Saya enggak asiknya rame-rame kayak konser gini. Kita enggak nganggur. Minggu mendingan saya bisa jalan-jalan sendiri dengan keluarga. We are in a fight, in a battle. Kita ini berada di dalam sebuah persimpangan lembah penentuan, kata Alkitab. Di lembah penentuan, kata Yoel. Lembah penentuan, that's church. Anak-anak yang di belakang nanti, sekarang kan masa pandemi 12 ke bawah nggak boleh. Di situ itu anak-anak ditaruh di tempat kita itu kerjasama dengan keluarga. Supaya mereka nanti tidak berakhir karena roh antikristus sudah mengincar mereka. Kita KKR dengan Kak Pau-Pau adakan ini itu. Ini lembah penentuan, my brother. Anda masuk ke CG bukan supaya Anda, aku dilayani itu sebentar saja. Saya beritahu, kasih bocoran di depan. Anda dilayani sebentar, lalu harus jadi pelayan sambil terus saling melayani. Sampai kapanpun saya masih butuh dilayani kok. Saya udah jadi pendeta, udah 30 tahun kenal Yesus, udah melayani Kristus. Saya masih butuh dilayani, saya masih minta butuh didoakan, didukung. Tenang aja, dilayani itu sudah bagian porsinya anak-anak Tuhan. Tapi melayani itulah kesadaran. Anda masuk ke CG, ikut terlibat pelayanan, karena ini lembah penentuan. You got to make this church successful. You have to make this church successful. Alkitab berkata sendiri, mereka tidak pernah berasal dari kita. Banyak orang hanya masuk Kristen. Orang pindah dari gereja lain, bisalah namanya pintu belakang selalu ada. Dari tempat kita ke gereja lain juga ada. Tapi kalau datang ke sini, saya tidak tahu isu apa itu harus selesai. Kalau tidak selesai, paham maksud saya Bapak Ibu Saudara. Church is a huge responsibility. Dan saya kembali ke awal tadi yang anak-anakku, church is community kan. Dan kita, di sini kita, ini adalah lembah penentuan. Saya minta Anda ganti, berubah paradigma, apa itu gereja. Anda datang ibadah itu aktivitasnya, dan itu perlu. Dan itu kita di-charge. Jangankan, saya hari ini ibadah, khotbah 2 kali, sekarang sama nanti. Tadi saya jam 10 juga datang. Saya jam 10 juga datang. Saya datang bukan berkhotbah, Pak Sam yang khotbah. Saya juga butuh di-charge, saya butuh aktivitasnya, saya butuh kebaktian. Saya butuh kebaktian. Nah, ini aktivitasnya. But that's not what church is mainly about. Church is panggilan. Gereja adalah, aku tahu Tuhan, ini lembah penentuan. Bagianku apa? Bagianku di bagian sound system. Bagianku memastikan semua suara sampai ke ujung, sampai di overflow sana. Bagian kita, ini adalah corporate effort atau usaha kita bersama. We've got to make the church successful. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, karena kenapa? Satu-satunya tandingan roh antikristus. Nanti kalau antikristus datang, saya yakin gereja sudah diangkat sebelumnya. Lalu masuk 3,5 tahun, dia bangkit, 3,5 tahun kemudian dia memerintah leluasa, 7 tahun, lalu Armageddon. Nanti
itu urusan nanti. Tapi sekarang banyak antikristus itu cuma satu tandingannya. Tahu nggak? Cuma satu saja. The living church. Gereja yang hidup. Cuma satu. The only hope for Christ's glory on earth. Satu-satunya harapan untuk kemuliaan Yesus Kristus di dunia itu hanya gereja yang hidup. Satu-satunya. Sebab organisasi dunia, yang organisasi pakan, organisasi kesehatan, apa semuanya itu sekuler. Semua sudah berada di dalam kategori banyak antikristus. Hanya di gereja Tuhan terus murnikan. Dan di gereja keluarga mendapatkan rumput hijau air tenang. Di sini kami tidak akan bisa disesatkan bersama selama kami dengar-dengaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga, oh haleluya, tepuk tangan Tuhan. Silakan bangkit berdiri. We got to make, oh haleluya. Kerjasama ya. Dengan gereja Mawar Sharon dan semua gereja-gereja yang lain. Siapa bilang di seluruh dunianya gereja Mawar Sharon? Enggak. There are many good churches. Ada banyak gereja-gereja yang baik. Kita doakan supaya semakin banyak gereja yang murni, ya. Banyak hamba Tuhan yang murni. Dan banyak jemaat yang disadarkan bahwa mereka harus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Mari kita semua sama-sama menghampiri Dia. Terima kasih Tuhan, seperti sudah didoakan, Engkau sudah materaikan. Ya Tuhan, setiap anggota keluarga yang belum selamat, kami klaim dengan iman, tahun ini adalah tahun Yobel itu. Terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus dan firman-Nya melengkapi dan memandikanmu. Dan pengurapan yang tadi sudah dicatat dalam firman ini, pengurapan itu memeteraikan. Pulanglah membawa berkat, rasa tenang, fokus bangun hidup dalam Kristus. Yesus mencintaimu, Yesus menjadikan hidupmu bertumbuh selalu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Love you, God bless you. Silakan duduk.